Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Sebelum dimulai, mungkin lebih baiknya merapat ke depan. Di antara salah satu adab penuntut ilmu adalah merapat ke pemateri, bukan ke tembok. Semoga tidak salah paham. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Seperti yang sudah disampaikan melalui flyer yang ada, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicarakan tentang ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Tentu ini hanya sebatas pengganti, karena kebetulan Ustadz Abdullah hafizahullah itu ada kegiatan lain, sehingga mungkin kami hanya menggantikan sementara di pertemuan pagi hari ini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, ya, kita dimudahkan untuk mengamalkan, karena terus terang aja ini tema yang perlu menjadi muhasabah bagi kita semuanya, baik kami yang menyampaikan atau jamaah semuanya yang mendengarkan tema ini, yaitu tentang ta'zimul ilm, tentang memuliakan ilmu. Mungkin ada yang bertanya, kami sudah muliakan Ustaz, lalu untuk apa tema ini kita bahas gitu. Kami hadir di sini itu dalam rangka memuliakan ilmu gitu kan. Bapak Ibu hadir di sini kan dalam rangka memuliakan ilmu, karena ingin ngaji, dapat ilmu gitu. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kita jumpai, kita selama ini ngaji, ini apa yang kita dapatkan gitu. Pernahkah kita tanya gitu? Kalau ulama-ulama dahulu yang salih, mereka selalu menanyakan itu kepada diri mereka gitu. Ada salah seorang murid Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, sahibul Ihya, penulis kitab Ihya Ulumuddin itu, salah seorang muridnya itu pernah bertanya gitu. Sudah ngaji kepada beliau sekian tahun itu, sepertinya ada yang kurang. Apa sih yang kurang ini? Apa yang kemudian yang saya rasakan? Kok selama ini bukan tidak dapat ilmu, ilmu banyak dia dapatkan dari gurunya. Akan tetapi seperti ada yang kurang gitu dari apa yang dia sudah dapatkan gitu. Dia merasa ada kekosongan gitu. Murid ini tanya kepada gurunya. Gurunya adalah penulis kitab Ihya Ulumuddin itu, rahimahullah. Lalu kemudian dijawab oleh gurunya, jadilah sebuah kitab yang namanya Ayyuhal Walad. Pertanyaan muridnya, kegundahan muridnya, dijelaskan panjang lebar, padahal ini murid senior daripada Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullah. Jadi satu kitab. Kegelisahan seorang talabul ilm itu melahirkan jawaban yang luar biasa dari gurunya dan menjadi sebuah kitab yang istimewa, yang judulnya adalah Ayyuhal Walad. Buku itu perlu kita bahas nanti, entah kapan, atau mungkin ustadz lain yang belum bahas itu. Nah, kenapa kegersangan dan kemudian kegelisahan itu muncul? Jamaah sekalian rahimakumullah, bermacam-macam alasannya tentu.
Kita tidak membahas buku itu sekarang, akan tetapi kita akan membahas buku yang lainnya yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, hafizahullah, salah seorang pengajar di Timur Tengah di Masjid Nabawi, dan beliau termasuk salah satu penulis dan pengajar yang produktif. Seorang syekh yang produktif, tulisannya banyak, dan beliau kalau sudah membahas satu kitab, selesai pembahasannya biasanya diberikan sanad, sehingga para penuntut ilmu sangat bersemangat sekali untuk menghadiri majelis beliau, hafizahullah. Banyak nanti risalah ini kita ambilkan dari tulisan beliau yang berjudul Ta'zimul Ilm, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu. Di antara hal yang cukup luar biasa, alasan kenapa beliau menuliskan tema ini di dalam kitab beliau ini, Ta'zimul Ilm ini, beliau jelaskan karena memang kita ini selama ini belajar ilmu, ini saya jelaskan secara makna ya. Belajar ilmu banyak, ngaji banyak, kitab khatam berkali-kali, kok nggak ada perubahan apa-apa. Barangkali kita lupa untuk melakukan apa yang dikatakan sebagai ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Kita selama ini nggak muliakan ilmu itu, atau tidak paham kaidahnya. Gimana sih yang dikatakan orang yang memuliakan ilmu itu? Apakah cuman kemudian ngaji, datang tepat waktu, pulang tepat waktu? Apakah itu yang dikatakan? Lah, ada pembahasan yang lebih dalam lagi, bukan hanya sebatas hadir tepat waktu. Ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, beliau jelaskan bahwa sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu dengan baik dan benar sejauh mana pemuliaannya dia kepada ilmu itu sendiri. Semakin dia memuliakan ilmu yang dia pelajari, semakin ilmu itu apa? Mudah dia dapatkan. Mudah dia dapatkan, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan semakin seseorang itu tidak memahami tentang kemuliaan ilmu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu dengan baik. Sebelum saya lanjut lebih dalam, Pak, tentang bagaimana kaidah memuliakan ilmu ini, kita mungkin perlu tanya dulu, apa sih keutamaan ilmu itu? Kalau kita kumpulkan hadisnya dalam kitab Tadhkiratus Sami', itu disebutkan di bab awal tentang faedah-faedah keutamaan orang hadir di majelis ilmu. Beberapa mungkin diantaranya, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa dia menempuh jalan menuntut ilmu. Jalan di sini itu bisa jadi dia memang menuju tempat menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ulama hadis mencoba mengomentari tentang hadis ini dengan dua pendapat. Yang dimaksudkan dengan dimudahkan jalannya ke surga, bisa jadi dia dengan hadir menuntut ilmu, dia kemudian tumbuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, melahirkan amal solih, dan akhirnya dia tahu jalan menuju surga. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, ketika dia melewati sirat, itu Allah mudahkan dia melewati sirat tanpa gangguan. Yang kalau kita bahas dalam tema akidah tentang sifat daripada surga dan neraka atau perjalanan akhirat kita, ada saat di mana kita akan melewati sirat. Di situ nanti ujiannya sangat berat. Masing-masing orang akan berjalan sebagaimana kadar amalnya. Orang-orang munafik dia akan kehilangan cahaya. Dia bingung. Lalu kemudian waliyadzubillah, tentu Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Orang beriman maka dia bercahaya sehingga dia melewati sirat itu dengan sangat mudah. Berbagai macam cara melewati sirat yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para dai dan ustadz yang lainnya. Nah, salah satu di antara perkara yang memudahkan kita melewati sirat adalah kita belajar ilmu agama. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka itu salah satu keutamaannya. Belum lagi nanti Allah akan berikan ketenangan. Mungkin ada yang datang ke sini dalam keadaan hatinya sumpek, banyak utang, masalah di rumah. Dia ingin hadir di majelis ilmu ini untuk menenangkan jiwanya, maka Allah kasih itu semuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah orang itu kumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala.
Kemudian dia membawa kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mengkaji isi daripada kitab Allah, mengkaji tafsirnya, mengkaji ayatnya, membaca Al-Qur'annya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Allah berikan ketenangan, tenang Pak. Orang hadir di majelis ilmu itu tenang. Cobalah kalau selama niatnya benar pasti tenang. Pasti tenang. Baru ketemu sama teman-teman yang sama-sama ngaji aja, ada kesejukan yang kita rasakan. Ya Allah, teman saya ini rajin sholat malam, puasa sunnah, wajahnya menyenangkan. Ketemu lagi dengan sana, rajin ini dan seterusnya. Ada peningkatan iman di situ. Ada peningkatan iman yang kita rasakan di situ. Baru ketemu teman, belum dengar pengajian ustadznya gitu kan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah. Tidak cukup ketenangan, Allah curahkan rahmat Allah Ta'ala itu. Yang kita masuk surga kita butuh rahmat Allah Ta'ala. Bukan karena amal saja. Amal adalah sarana sebagaimana bentuk ikhtiar kita untuk menuju kepada surganya Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah nggak curahkan rahmat, yang nggak bisa masuk kita ke surga. Subhanallah. Dan salah satu rahmat Allah, Allah bukakan pintu amal soleh yang gara-gara itu Allah jadikan sebab untuk masuk ke dalam surganya. Bukan cuman itu, jamaah sekalian rahimakumullah. Sakinah, wa ghasyatumur rahmah, wa hafatumul malaikah. Para malaikat juga cinta dengan penuntut ilmu. Ridho, mereka sedang hadir bersama dengan kita. Bayangkan coba, makhluk Allah yang agung, makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, makhluk Allah yang senantiasa bertasbih, itu ternyata ikut hadir di majelis ilmu ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah banggakan siapa yang hadir di majelis ilmu di atas penduduk langit. Si fulan hadir di majelis ilmu, si fulan hadir di majelis ilmu, si fulan hadir di majelis ilmu. Begitu seterusnya. Apa enggak cukup keutamaan ini, jamaah sekalian? Makanya dikatakan oleh Syekh dalam muqaddimah tulisannya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seorang hamba itu akan mendapatkan ilmu sejauh mana dia memuliakan ilmu itu sendiri. Fa in imtala'a qalbuhu bi ta'dhimil ilm wa ijlalih. Ketika dia penuhi hatinya dengan pemuliaan dia kepada ilmu dan keistimewaannya, salluha an yakuna mahallalah, maka ilmu itu akan memenuhi hatinya, ilmu itu akan memenuhi jiwanya. Artinya apa? Ketika dia semakin memuliakan ilmu dalam dirinya, Allah akan berikan ilmu itu semuanya kepadanya. Dibuka. Apa yang selama ini dia sulit, dia difahamkan sama Allah Ta'ala. Yang selama ini dia susah untuk kemudian sholat, maka Allah bukakan pintu untuk belajar sholat. Selama ini dia susah mendapatkan ilmu tentang bagaimana puasa, Allah bukakan. Semuanya dibukakan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Wa biqadri nuqsani haibatil ilm fil qalb yunqasu haddul abd minhu. Demikian sebaliknya kata Syekh hafidhahullah. Ketika pengurangan takzimnya kepada ilmu, dia sudah mulai meremehkan ilmu itu. Alah, ini apa ini? Ana sudah hatam kitab itu. Aduh, kitab ini lagi. Aduh, tema ini lagi yang dibahas. Wis apa loh Ustaz? Ketika kita sudah mulai meremehkan tema itu, ketika kita sudah mulai merendahkan ilmu itu dengan kalimat-kalimat yang semacam itu, apa yang kita rasakan? Maka ilmu pun akan berkurang apa yang dia dapatkan. Susah dapat ilmu. Makanya kita sering jumpai, Pak. Ada orang sama-sama ngaji 1 tahun atau hari ini atau hari-hari sebelumnya, sama-sama duduk 1 jam, tingkat penerimaan ilmunya berbeda. Ada yang pulang dapat ilmu banyak, ada yang pulang gak dapat apa-apa, cuman ngobrol sana sini gitu kan. Beda. Kenapa? Semakin kita memuliakan ilmu, semakin banyak yang kita dapatkan. Karena ilmu ini warisan para nabi, ya apa tidak, Pak? Dan ulama adalah waratsatul anbiya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dirham dan dinar, enggak ada warisannya itu. Walakin yuwarithul ilm. Akan tetapi para nabi dan rasul itu mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Saya mau tanya, Pak, kalau ada orang bagi warisan, semangat enggak? Pak, halo? Semangat gak untuk bagi? Ini misalkan pulang dari sini ada pembagian warisan, masing-masing peserta jamaah pengajian akan diberikan emas sejauh mana tingkat pertama kali dia hadir. Yang datangnya jam 8 dapatnya 10 kilo emas. Kira-kira semangat gak itu?
Semangat sekali apa tidak? Semangat. Waduh, ini apalagi diumumkan lewat flyer, radio dan seterusnya, pasti akan tambah semangat menuntut ilmunya. Iya apa tidak? Oleh Mas 10 kilo hari ini. Pulang langsung beli macam-macam. Iya apa tidak, Pak? Subhanallah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalahnya sekarang ilmu itu wujudnya tidak tampak, Pak. Coba seandainya ilmu itu ditampakkan fadilahnya langsung di depan kita, waduh, mungkin iktikaf kita di sini. Waduh, lek sampai teko jam 5, insya Allah olehnya 20 gitu. Iktikaf di Masjid An-Nur sudah untuk dapatkan warisan yang banyak. Makanya ditutup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman akhadha bihadin wafir." Barang siapa yang mengambil warisan itu dalam tanda kurung ilmu itu sebanyak-banyaknya, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang itu mengurangi kadar ilmu, pengagungannya kepada ilmu, maka ilmunya pun semakin berkurang. Maka jangan heran, ada orang yang lama ngaji tapi ternyata berkurang ya terus. Karena dia nggak memuliakan ilmu itu. Tidak memuliakan ilmu itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan sekali lagi kita katakan seperti ini bukan berarti kemudian kita ingin menuduh orang lain, merendahkan orang, tidak. Tapi kita muhasabah sejauh mana pengagungan kita kepada ilmu itu. Kemudian juga penulis kitab ini mengatakan dalam mukaddimahnya, di mana ketika seseorang bisa memuliakan ilmu itu dengan baik, mengisi hatinya dengan pemuliaan ilmu itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan bagian yang sangat banyak. Dia akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Wa man dayya'aha fali nafsih. Barang siapa yang fali nafsihi adha' wa li hawahu ata'. Fala yalumanna illa fatarahu anhu illa nafsah. Barang siapa yang menyia-nyiakan itu, menyia-nyiakan kaidah yang akan kita bahas ini, menyia-nyiakan bagaimana caranya kita memuliakan ilmu ini, kita sia-siakan, kita remehkan, kita rendahkan ilmu ini, maka kata beliau penulis kitab ini hafizahullah, beliau mengatakan wa man dayya'aha fali nafsihi adha' wa li hawahu ata' fala yalumanna illa fatarahu anhu illa nafsah. Kalau dia kemudian menyia-nyiakan ilmu itu, tidak memuliakannya dan tidak memahami dan berusaha memahami bagaimana cara memuliakan ilmu itu, maka sungguh dia pada hakikatnya sedang memenuhi hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya yang dia senantiasa ikuti. Fala yalumanna, jangan dia salahkan in fatarahu anhu ketika dia menyia-nyiakan ilmu itu, illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau Anda sudah ngaji 10 tahun, ternyata nggak dapat apa-apa. Teman Anda yang baru ngaji 1 tahun ada perubahan dalam kehidupannya, mungkin teman Anda, mungkin teman kita itu lebih memuliakan ilmu daripada kita. Sehingga apa yang terjadi? Dia lebih mendapatkan ilmu itu, dibukakan pintu ilmu itu dengan baik oleh Allah Ta'ala, sedangkan Anda karena tidak memuliakan ilmu, tidak menjaga adabnya, tidak meremehkan dan tidak memuliakan ilmu itu dengan baik, maka jangan salahkan kalau kamu tidak dapat apa-apa. Maka jangan heran, Pak. Ada orang kuliah di jurusan syariah sama-sama 4 tahun, duduknya bareng-barengan. Yang satunya menguasai ilmu itu dengan baik, yang lainnya hanya sebatas mendapatkan ijazah. Oleh sertifikat sak lembar tok, tapi ilmunya enggak ono. Lulusan mana kamu? Pokoknya lulusan kampus. Jurusannya apa? Pendidikan agama atau syariah. Terus apa yang bisa disampaikan? Pokoknya lulusan. Mari kita muhasabah jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian beliau menukilkan sebuah misal atau permisalan ibarah, pepatah dari orang Arab, yadaka au kata wa fuka nafakha. Kamu yang yang mengikat dan kamu yang meniup. Apa maksudnya ini? Kamu yang mengikat dan kamu yang meniup. Ini adalah ibarah mathal dalam bahasa Arab, di mana dijelaskan oleh para ulama tentang makna daripada kalimat ini, yaitu apa? Yadaka au kata wa fuka nafakha. Ini ada ceritanya sebetulnya. Pepatah ini ada ceritanya. Kalau terjemahannya letterlek apa? Kamu kedua tanganmu yang mengikat dan kamu sendiri yang meniup. Maksudnya begini. Ada seseorang ingin melakukan perjalanan jauh. Ada ceritanya. Safar. Ada yang menyebutkan itu ketika naik perahu, ya, orang-orang semuanya pada naik perahu.
naik perahu, ada yang mengatakan sungai yang akan dilalui adalah sungai Efrat. Sungai yang cukup besar. Kemudian semua orang naik perahu, tapi ada orang yang nggak mau naik perahu. Enggak, saya mau pakai balon aja. Maka kemudian dia meniup tiupannya itu, kemudian dia mengikat. Kalau kita mungkin apa Pak? Pelembungan gitu ya. Balon itu. Maka kemudian ketika di tengah perjalanan ternyata apa? Kempes, ngowos kalau bahasa kita. Sehingga dia kemudian apa? Tersiksa dalam keadaan itu. Lalu orang-orang yang ada di perahu mengatakan, yadaka au kata wa fuka nafakha. Tanganmu yang mengikat dan kamu sendiri yang meniup. Kalau bahasa mudahnya, salamu dewe, lalapo gak numpak perahu barang wong-wong. Artinya apa? Jangan kamu salahkan nanti ketika kamu tidak memuliakan ilmu. Ketika kamu tidak memuliakan ilmu yang sedang Anda pelajari, maka siap-siap Anda akan menyesal. Jangan salahkan itu. Jangan salahkan gurumu, jangan salahkan teman-temanmu, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu selama ini tidak pernah memuliakan ilmu. Tidak pernah memuliakan ilmu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ini diantara mukadimah yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Ta'zim al-Ilm. Kita ringkaskan mukadimahnya, dan beliau mencantumkan dalam risalah beliau ini ada kurang lebih sekitar 10 prinsip kaidah dalam memuliakan ilmu. Barang siapa yang berusaha mengamalkan ini, kata beliau, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang memuliakan ilmu. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, wala talumanna illa nafsah. Jangan menyalahkan orang lain kecuali salahkan dirimu sendiri. Bisa ditangkap ya poinnya Pak ya? Bisa nangkap nggak ini? Mukadimah kita ini. Halo? Jangan ngantuk Pak. Saya semangat Bapak-bapak ngantuk ini. Taib, jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada prinsip yang pertama yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqidul Awal, yaitu prinsip yang pertama, tadhiru wi'a'il ilm, yaitu membersihkan tempatnya ilmu. Membersihkan tempatnya ilmu. Jadi Maqidul Awal, tadhiru wi'a'il ilm. Jadi membersihkan tempatnya ilmu, membersihkan tempatnya ilmu. Jamaah rahimakumullah, tempat ilmu itu apa Pak? Hah? Apa Pak? Kantong kita. Apa tempat ilmu Pak? Hati. Kata beliau, qala Syekhul Musannif, wa huwa qalbu. Tempat ilmu itu adalah hati Pak. Hati. Fa inna likulli matlubin wi'aan wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu wa wasahu al-wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fi wa bihasbi taharatil qalbi yadkhulul ilm wa idza izdadat taharatu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Kata beliau, tempat ilmu itu adalah hati. Tempat ilmu itu adalah hati. Semakin seseorang itu membersihkan tempatnya ilmu ini, dia bersihkan, dia jaga kebersihannya, jangan sampai ada kotoran masuk, jangan sampai ada sesuatu yang mengotorinya, jangan sampai ada sesuatu yang membuatnya tercemar, maka orang ini akan lebih mudah untuk menerima ilmu. Orang ini akan lebih mudah menerima ilmu. Bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Terkait dengan bagaimana kebersihan hati ini sangat berpengaruh terhadap masuknya ilmu ke dalam diri orang tersebut. Nah ini Pak, kita sekarang sudah ketemu. Kenapa selama ini kita nggak berubah? Mungkin barangkali kalau kita hadir pengajian, niatnya bukan cari ilmu gitu. Hati kita masih kotor gitu. Niat setelah ini kita bahas ya. Itu kaidah yang kedua. Tapi yang pertama, tempatnya harus bersih dulu. Sama seperti ini Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau orang makan ya, menunya istimewa. Makanan apa yang paling enak kalau pagi-pagi gini Pak? Hah? Soto ya, soto. Nah, tapi ternyata mangkoknya itu kotor. Mau makan nggak kita Pak? Ada fungsinya, ada faedahnya nggak makanan itu bagi kita? Iya Pak, ada nggak faedahnya?
Tidak ada, Pak. Faedahnya tidak ada makanan itu. Tidak ada satupun orang mau makan di tempat yang kotor seperti itu. Apalagi bukan cuma kotor, Pak. Ada najisnya di situ. Najisnya mughaladoh lagi. Najis yang sangat berat gitu kan. Subhanallah. Tidak ada yang mau makan di situ, jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu bagaimana seandainya najis mughaladoh dalam tanda kutip itu ada dalam hadis kita, hati kita. Isi kita, hati kita itu isinya adalah hasut sama orang. Isinya hati itu adalah dengki sama orang. Isinya hati itu adalah marah sama orang. Isinya hati itu adalah sombong. Isinya hati itu semua penyakit hati ada di situ. Mau disiram dengan air zam-zam sekalipun tetap hati itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena memang tempatnya kotor, jamaah sekalian rahimakumullah. Wi'aul ilm itu kotor. Maka itu kata Syekh, wa bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Semakin bersih hatinya itu akan memudahkan ilmu itu masuk. Wa idazdadat taharatu izdadat qabiliyatuh lil ilm. Semakin bersih hatinya, semakin gampang terima ilmu. Semakin gampang, ilmu itu masuknya gampang banget. Makanya ada orang yang ngaji sebentar, aduh besok saya mau praktekkan ini. Aduh besok saya, ada orang seperti, ada lagi yang kalau disampaikan ilmu itu bantah. Oh boy ngomong tok ini. Nah itu masalah, berarti hati Anda sedang bermasalah di situ. Alah ngomong tok itu, paling iso ngomong, loh Anda berarti ada masalah di hati Anda. Orang seperti ini, hatta dia hafal Quran sekalipun gak ada faedahnya apa-apa. Tidak berfaedah apa-apa, jamaah sekalian rahimakumullah. Hatta dia hafal ribuan hadis, nggak ada faedahnya apa-apa. Kenapa? Hatinya sudah kotor gitu. Hatinya sudah kotor. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini yang paling kita takuti. Saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, hendaknya kita ini benar-benar menjaga dari yang seperti ini. Hati-hati. Jangan sampai hati kita ini dikotori oleh apa yang bisa mengotori hati kita tersebut. Ini jamaah sekalian rahimakumullah di antaranya. Makanya di antara kotoran-kotoran hati itu yang harus kita bersihkan yang pertama yaitu apa? Taharatu min najasati syubhat. Ini najis hati yang harus kita bersihkan. Apa itu? Taharatu min najasati syubhat. Yaitu kita benar-benar membersihkan hati kita dari apa? Dari najis-najis syubhat. Syubhat itu apa, Pak? Kerancuan dalam memahami agama. Bersihkan dari perkara-perkara syubhat, bersihkan. Karena kalau orang masih bergelut dengan yang seperti ini, maka agak susah menerima ilmu. Mungkin pernah disampaikan oleh para ustadz yang lainnya. Ada orang tanya hukumnya riba itu apa? Sudah dijelaskan haram, tidak boleh, masih saja. Loh tapi ada, kalau dibeginikan bagaimana ustadz? Kalau misalkan saya putar dulu di sini bagaimana? Diputar-putar seperti seolah-olah Allah ingin Allah Ta'ala itu bisa kita tipu dengan cara begitu. Subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ini orang yang berpenyakit. Makanya orang kalau sudah kena penyakit syubhat, maka susah sekali menerima ilmu. Karena itu kata Syekh, untuk cara memudahkan kita untuk membeningkan, membersihkan hati kita, maka bersihkan dari ada dua penyakit yang harus bersih dulu. Hati kita bersihkan dari situ. Taharatu minan najasati syubhat wa taharatu min najasati syahwat. Bersihkan hati dari penyakit syubhat, bersihkan hati dari penyakit syahwat. Dan subhanallah, dua fitnah ini selalu merongrong hati kita. Mesti datang, Pak. Waduh, datang. Dan kita harus berjuang, Pak. Jangan dikira nanti kalau selesai dari sini semuanya bening hatinya. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Muhasabah. Saya muhasabah, Bapak Ibu juga kalau bisa muhasabah. Kita berusaha untuk kemudian membersihkan hati kita dari semua penyakit-penyakitnya. Syubhat dan syahwat. Semua penyakit sumber hati. Penyakit hati itu sumbernya cuma dua. Kalau enggak kena syubhat, ya kena syahwat. Di situ masalahnya. Kerancuan berpikir agama itu yang menyebabkan orang itu menyimpang dari ajaran yang benar. Adapun berkaitan dengan syahwat, terplesetnya dia dengan perkara-perkara dosa dan maksiat. Nah itu. Makanya kita harus berusaha untuk membersihkan itu, bersihkan. Dan obatnya adalah hadir di majelis ilmu. Penyakit syubhat dan syahwat ini obatnya di majelis ilmu. Nanti di akhir poin dari yang pertama ini saya akan sampaikan obat membersihkan penyakit hati itu apa saja. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ilmu itu punya manfaat sebetulnya jamaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, saya ringkaskan perkataan beliau.
Beliau menyebutkan fungsi ilmu itu adalah 4, kata beliau, salah satunya. Dan ulama lain ya, saya ringkaskan dari pendapat-pendapat yang ada. Yang pertama, fungsinya adalah menghilangkan syubhat. Jadi dengan belajar ilmu, kita berharap syubhat itu hilang. Yang tadinya nggak tahu hukumnya ini tuh apa ya, nggak tahu, tapi dia setelah belajar, tanya kepada ustadz, tanya kepada ulama, ternyata ketemu jawabannya, nah syubhatnya hilang. Itu ilmu. Yang kedua, ilmu itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran syahwat yang mengotori hati. Hasud sama orang, dengki sama teman-teman yang sama-sama ngaji, suudzon sama ustadznya. Nah, itu penyakit hati. Maka itu bersihkan. Makanya orang kalau sudah suudzon sama guru ngajinya, jangan harap dapat ilmu. Jangan harap, meskipun IQ-nya di atas. Kalau dites itu sampai pecah tes-tesan IQ-nya. Tapi selama dia suudzon sama gurunya, nggak dapat ilmu, Pak. Meskipun dia mungkin lebih pintar dari gurunya, mungkin hafalannya lebih banyak, risalahnya, sanad ilmunya lebih banyak dan seterusnya, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kemudian di antara fungsi ilmu yang ketiga, yaitu apa? Menyingkap kebenaran. Yang tadinya kita nggak tahu ini hak, ini batil, gara-gara belajar tahu, oh ini yang benar, oh ini yang keliru, oh ini yang benar, oh ini yang keliru, gitu. Dan yang keempat, di antara fungsi daripada ilmu, mengantarkan seorang hamba kepada tujuan yang akan dicapai. Tujuan kita kemana, Pak? Kemana, Pak? Kita ini tujuannya kemana belajar ilmu ini? Menuju kepada Allah Ta'ala, masuk ke dalam surganya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sama seperti orang dikasih kompas yang paling canggih, terus ditanya, Anda berangkatlah ke Jakarta sekarang. Mana petanya? Ya ini kompas pakein. Loh tapi saya butuh arahannya, petunjuknya lewat mana, nggak cuma kompas. Nah, disitulah pentingnya kita ilmu. Ilmu bagaimana cara membaca kompas dan bagaimana caranya membaca map. Kalau nggak paham, nanti tambah kesesat. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah. Dan kita perlu membersihkan ini. Cuman anehnya Pak, anehnya kita ini kalau ada kotoran di badan, pingin segera kita bersihkan. Pakai baju kotor, pingin segera dibersihkan. Kalau perlu ganti baju. Iya apa tidak Pak? Tapi kalau kotorannya di hati, enak, dinikmati gitu kan. Dinikmati. Ada orang menyimpan penyakit hatinya itu sampai bertahun-tahun Pak. Bertahun-tahun. Gak apa-apa. Benci sama orang, disimpan bertahun-tahun. Kemudian hasut sama orang, prasangka buruk sama orang, disimpan bertahun-tahun. Pokoknya setiap kali ketemu, suudzon sama orang ini. Setiap kali ketemu, suudzon sama orang ini. Terus begitu. Terus dia hadir ke majelis ilmu, dia berharap mendapatkan ilmu. Meskipun yang hadir syekh sekalipun, ilmunya mantep luar biasa, Anda gak dapat apa-apa. Teman Anda nangis mendapatkan ilmu, Anda gak dapat apa-apa. Makanya ada perkataan indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dalam kitab beliau itu Al-Fawaid. Kalimat ini bagus Pak, coba renungkan Pak. Apa kata beliau? Wa in kunta tastahi min nadri makhlukin mithlak ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillah ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Beliau mengatakan, wa in kunta tastahi min nadhri makhlukin mithlik ila wasahi thawbik, kalau kamu malu, kata beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, kalau kamu malu kepada makhluk atas kotoran yang ada pada bajumu, kamu malu, pakai baju kotor malu, pakai baju bau malu, aduh sungkan malu, kotorannya ada itu malu, dan Anda ingin segera untuk mengganti itu, maka Anda hendaknya lebih malu lagi. Fastahi min nadharillah ila qalbik, mestinya Anda lebih malu lagi kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tahu gak cuma sebatas bajumu, tapi Allah tahu tentang isi hatimu yang paling dalam. Yang kalau kamu ketemu orang senyum, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Yang kalau kamu ketemu orang senyum, tapi hatimu penuh dengan prasangka. Kalau ketemu orang senyum, wajahnya sumringah, tapi ternyata dia penuh dengan dendam kepada orang lain. Maka apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Wa fihi ihan wa balaya. Padahal hatimu penuh dengan dengan dengki, ihan. Dengki, hasud, al-hiq, kebencian.
Wa dzunubun wa khotoya. Dan Allah tahu hatimu itu isinya penuh dengan dosa dan kesalahan. Artinya apa? Allah iki weruh isinya hati kita. Tahu Pak. Lo kita bisa tampilan zohir kelihatan istimewa, bagus di depan orang. Saya bisa berpura-pura soleh dan lain sebagainya. Gampang itu urusannya. Tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Mestinya kita ini lebih tahu, lebih malu kepada Allah Ta'ala. Karena Allah nggak cuma tahu tentang zohir kita, tapi juga tahu tentang apa isi batin kita itu. Kita mestinya lebih malu Pak. Izin. Ya Allah, ternyata kita ini masih kalau sholat gak khusyuk. Oh kita ini kalau dakwah masih ada tendensi lain. Oh kalau kita ini sholat malam masih pingin dipuji orang. Atau pingin proyeknya lancar saja. Niat ikhlasnya hilang gitu. Subhanallah. Mari jamaah sekalian rahimakumullah. Mari sekali lagi kita ini hendaknya lebih malu. Jangan sampai kita ini menjadi wali Allah di hadapan banyak orang. Tapi menjadi musuhnya Allah ketika sedang sendirian. Sebagaimana nasihat dari seorang tabi'in yang kisahnya mungkin sudah sering diulang-ulang ya, yaitu Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah, tabi'in. Kata Al-Hafidh Adz-Dzahabi, beliau menyebutkan Bilal ibnu Sa'ad ini adalah seorang pemberi nasihat, zuhud, luar biasa ilmunya. Di antara contoh zuhudnya beliau, yaitu pernah satu ketika datang orang ke rumahnya. Ini datang orang ke rumahnya, kemudian ngomong, anakmu punya utang, tolong bayar utangmu. Anakmu punya utang, ini orang gak dikenal loh Pak. Datang ke rumahnya, anakmu punya utang, bayar. Kata Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah, alaka bayyinah, kamu punya bukti gak anak saya punya utang? Karena dalam syariat ada kaidah, al-bayyinatu ala mudda'i. Bukti itu diminta kepada orang yang menuduh. Kamu tuduh anak saya punya utang, mana buktinya? Kata orang ini, enggak, saya enggak punya bukti. Alaka kitab, kamu ada catatan enggak? Hitam di atas putih. Lah, saya enggak punya. Atakhlif, kalau gitu kamu berani bersumpah kalau anak saya punya utang? Kata orang ini, ya, saya bersumpah kalau anakmu punya utang. Masuk ke dalam rumah Pak, Bilal bin Sa'ad. Ngambil beberapa dinar loh ya. 1 dinar itu 2 juta lebih sekarang, 2 jutaan ya. Kasihkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa in kunta shadiqan, kalau kamu jujur, memang anak saya punya utang, saksikan bahwa saya telah melunasi utang anakku. Saksikan bahwa saya telah melunasi utang anakku. Wa in kunta kadziban, kalau seandainya kamu dusta, fahiya lakas shadaqah. Uang ini sedekah buat kamu. Subhanallah. Zuhudnya sampai seperti itu. Orang seperti ini ngasih nasihat kepada kita. La takun waliyya lillahi fi alaniyah, aduwwan lahu fis sirr. Jangan kamu menjadi wali Allah di hadapan banyak orang, tapi menjadi musuhnya pada saat sedang sendirian. Di depan banyak orang kita bisa tampilkan pribadi yang soleh, khusyuk, tawadu, dan seterusnya. Ketika sedang sendirian, orang lain gak lihat dia, justru dia jadikan Allah sebagai zat yang paling hina. Ahwanan nadhirin, zat yang paling hina. Di depan orang lain dia gak mau maksiat, di depan temannya gak mau maksiat, di depan gurunya gak mau maksiat, di depan jamaah pengajiannya gak mau maksiat, tapi ketika sedang sendirian, dia justru jadikan Allah sebagai saksi atas perbuatan dosa dan maksiatnya. Waliyadzubillah. Subhanallah, ahwanan nadhirin. Dan Allah tahu itu, mana yang hatinya bersih dan mana yang pura-pura. Karena itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu enggak lihat tampilan suar kalian, bentuk fisik, zahir, enggak cuma itu yang dilihat sama Allah Ta'ala. Dan juga enggak lihat harta kalian, makanya jangan kagum Pak. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi saya harus ulang berkali-kali ini. Saya ingatkan berkali-kali, tolong jangan mudah takjub dengan hartanya orang. Loh Ustadz, tapi kan wajar Ustadz kita pengen ini. Loh iya betul, tapi jangan berlebih-lebihan Pak. Namanya manusia Pak. Kalau kemudian ngelihat ada orang punya mobil bagus, rumah bagus, pingin itu wajar Pak, wajar. Karena memang Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah, dan seterusnya, ayat itu panjang. Yang mana ringkasnya, dihiasi dalam diri manusia itu kecintaan kepada lawan jenisnya, kepada harta, emas, perak, kendaraan. Memang begitu, watak kita begitu.
Tapi syariat ini berusaha untuk mengcover itu dengan apa? Dengan ilmu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita tertarik dengan sesuatu, itu landasannya ilmu. Oh, saya pingin ini, tapi nggak berlebih-lebihan. Oh, saya pingin ini. Ada panduannya, Pak. Ada pakemnya gitu. Ada pakemnya yang dijadikan pegangan. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, Allah Ta'ala itu nggak lihat itu, makanya jangan mudah takjub. Karena bisa jadi kita nggak tahu betapa kemudian orang itu sangat menderita dengan hartanya, menderita dengan kemewahannya. Jangan dikira kalau kemudian hidupnya mewah pasti senang, belum tentu juga, Pak. Ya ada yang orang beriman kaya, ada banyak, Pak. Tapi kemudian jangan kemudian kita mudah takjub. Udah biasa saja. Kalau mau takjub jangan nanggung, Pak, sama korun. Hartanya saya gitu banyaknya, takjub, nah itu harta. Tapi ingat, akhir kehidupan korun itu bagaimana? Nah, beda, Pak. Beda. Di situ, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu justru malah melihat yang pertama kali apa? Qulubikum wa amalikum, hati kalian dan amal-amal kalian. Hatinya dulu dilihat sama Allah, bener enggak? Busuk enggak hatinya ini? Dan terus terang aja jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang menjadikan hati itu bersih, maka ilmu itu pantas untuk di situ. Orang itu kalau hatinya bersih atau membersihkan hatinya terus, maka ilmu itu pantas untuk hadir atau tinggal di situ. Tapi kalau seandainya dia tidak membersihkan hatinya, maka ilmu itu tidak akan pernah cocok tinggal di situ. Tidak akan betah. Man tahara qalbahu fihi ilmu hallah, wa man lam yarfa' minhu najasatu wada'ahu ilmu wartahal. Kata Syekh Hafidahullah, penulis kitab ini mengatakan, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan tinggal di hati itu. Ilmu itu akan tinggal di hati itu. Ilmunya tetap menetap di situ. Barang siapa wa man lam yarfa' minhu najasatu wada'ahu ilmu wartahal. Tapi kalau hatinya tidak dibersihkan, dia tidak hilangkan najis-najis yang disebutkan tadi itu, najis syubhat dan najis syahwat itu, maka ilmu itu akan pergi. Akan pergi, Pak. Saya itu diceritakan teman saya, Pak. Ini ibroh ya. Semoga Allah selamatkan, diberikan hidayah kepada kita semuanya dan istiqomah, Pak. Kadang kalau cerita gini kita takut juga. Khawatirnya kita ini termasuk orang yang merendahkan orang lain. Mudah-mudahan enggak lah. Ini sebagai pelajaran, Pak. Teman saya itu cerita, dia punya kenalan itu hafal Quran, Pak. Hafal Quran, 30 juz mungkin. Tapi qadarullah, entah apa yang terjadi dalam kehidupannya, itu mohon maaf sekali lagi, sampai jadi tukang ngamen, Pak. Hafalannya hilang semuanya. Ya apa gitu, Pak. Sebenarnya kisah orang yang hilang hafalannya itu banyak, Pak. Kalau zaman-zaman dulu kisah salafun sholih yang mengingatkan kita untuk berhati-hati terkait dengan hal ini, itu banyak. Tapi ini kisah nyata, Pak. Dia kuliah di salah satu kampus terbesar di kota Malang ini. Subhanallah. Hilang, Pak, hilang. Jadi hafalannya mungkin ada, mungkin enggak banyak sudah. Subhanallah. Wallahu alam, kita enggak tahu apa yang terjadi ya. Tentu kita berharap Allah selamatkan kita, Pak. Kalau 30 juz bisa hilang, apalagi yang kita cuma juz 30, yang masih harus dimurojaah berkali-kali kan gitu. Ya apa tidak? Balik muter, salah mana ya apa tidak? Ya semoga Allah maafkan kita semuanya lah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya ilmu itu akan hilang, Pak. Kalau orang senantiasa membersihkan hatinya, terus ilmu itu betah tinggal di situ. Tapi kalau enggak, ilmu itu akan pergi meninggalkannya. Ilmu itu akan pergi meninggalkan begitu. Sebagaimana perkataan ada salah seorang ulama salafun salih, mereka mengatakan di antaranya adalah Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin ayyadkhulahul nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Kata beliau, haram hati itu kemasukan cahaya. Jadi hati seseorang itu akan terhalang mendapatkan cahaya dalam tanda kurung ilmu ya. Itu selama apa? Selama di dalamnya masih ada sesuatu yang Allah benci. Jadi kalau di hati kita masih ada sesuatu yang Allah benci, nggak bisa masuk, Pak. Mental ilmu itu. Ilmu itu
pergi dari dia, mental terus, datang ilmu mental lagi, datang ilmu mental lagi, datang. Makanya jangan heran Pak, kalau ada orang dinasihati berkali-kali, bantah lagi, dinasihati bantah lagi, mungkin ada sesuatu yang haram di hatinya. Ada sesuatu yang kemudian Allah nggak suka di hatinya, yang gara-gara itu ilmu yang datang kepada dia dengan gampang, itu mental lagi, nggak masuk-masuk. Waliyadzubillah. Dan ini adalah potret orang yang hatinya kalau sudah ketutupan kotoran Pak. Ron. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surat Mutaffifin. Ron. Sampai apapun yang dia usahakan, itu ternyata tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Dia mungkin sholat malam bahkan. Bukan cuma sholat wajib loh ya, sholat malam bahkan. Tapi hasut sama orang. Jengkel sama orang. Suudon sama orang. Sholat malam ya. Atau mungkin dia ditambah lagi puasa sunnah, sholat duha, kemudian infak sedekah, semuanya dia kerjakan, itu semuanya tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah Ta'ala, justru malah dia semakin nekat kepada Allah Ta'ala. Meskipun dohirnya kelihatan soleh dan solehah. Ini yang paling kita takuti Pak. Dan ini bisa menimpa siapa saja ini. Siapapun bisa kena fitnah ini Pak. Siapapun Pak. Siapapun. Karena itu saya selalu ulang berkali-kali, kita ini memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah bersihkan hati kita. Karena itu di sini saya akan berikan di ma'qidul awal ini, prinsip yang pertama ini, yaitu tathhirul wi'ail ilm, membersihkan tempat dan wadahnya hati ini. Maka yang paling penting bagi kita yaitu kita berusaha membersihkan hati. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita. Minta kepada Allah Ta'ala agar hati kita itu bersih. Doanya banyak ya. Insya Allah di kitab Hisnul Muslim itu ada lengkap. Atau di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga ada banyak. Tapi kalau mau ringkas ya Hisnul Muslim, kitab yang ringkas kecil itu. Di antara doanya yaitu doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Atau ala ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati. Atau minta doa yang agak panjang, saya ringkaskan saja karena waktunya terbatas. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, tolong berikan kami itu takwa dan bersihkan hati kami. Tidak ada yang bisa membersihkan hati kami dari semua penyakitnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Belum hafal pakai bahasa Indonesia boleh Ustaz? Boleh. Memang kalau bisa pakai bahasa Arab kalau doa, tapi kalau nggak hafal, setiap kali kita ingat penyakit hati kita, kita mau jengkel sama orang, hasut sama orang, baca doa ini, ya Allah bersihkan terus. Karena penyakitnya setan itu selalu datang Pak. Mohon maaf ya, jangan dikira nanti kalau sudah selesai Ramadan, enggak, nanti penyakit itu terus. Nanti di prinsip yang kedua, itu nanti ada pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan niat. Waduh, itu tambah repot lagi itu nanti. Tapi harus dipaksakan, harus belajar, harus terus. Bagaimana cara membersihkan niat. Bahkan ulama-ulama dulu pun kesulitan untuk membersihkan niat. Berat memang membersihkan niat itu. Ada yang ditanya, di antaranya Imam Ahmad, nanti di bab berikutnya ya, insya Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, kamu ini mencari hadis ini ikhlas apa tidak? Bayangkan Imam Ahmad ini, yang kita tahu Pak, Imam Ahmad bagaimana gitu kan. Ketika ditanya, su'ila Imamu Ahmad, Imam Ahmad pernah ditanya, hal talabtal ilma lillah, kamu ini mencari ilmu ini ikhlas karena Allah apa tidak sih? Jawabannya apa kira-kira Pak? Kata Imam Ahmad, lillahi aziz. Ikhlas karena Allah itu wabot. Kalau kita ditanya apa Pak? Ngaji di An-Nur ini ikhlas apa enggak? Ikhlas. Iya Pak tidak? Dakwah ini ikhlas apa? Ikhlas. Itu kita Pak. Imam Ahmad yang dikatakan oleh para ulama yaitu kontribusinya kepada Islam ini itu luar biasa. Termasuk karya yang sangat luar biasa adalah Musnad Imam Ahmad. Hadisnya kurang lebih sekitar 40.000 kalau tidak ada pengulangan itu. Dengan pengulangan. Yang jelas jumlah hadisnya cukup banyak. Belum lagi tentang bagaimana kontribusi beliau terhadap ilmu hadis dan seterusnya. Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Itu sampai mengatakan apa? Lillahi aziz. Amal karena Allah itu lillahi ta'ala itu berat.
Tapi saya selalu mencari ilmu itu kenapa? Disebutkan oleh beliau, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Tapi karena saya itu senang mencari ilmu, maka saya cari ilmu. Meskipun abot ikhlas itu, tapi tetap saya belajar. Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Makanya sekali lagi kita katakan, yang pertama yaitu mohon. Kita kalau nggak minta tolong kepada Allah, nggak bisa ikhlas itu, Pak. Nggak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baca Quran, Pak. Baca Quran, jangan lupa. Pokoknya satu hari kalau bisa baca Quran, meskipun setengah halaman enggak apa-apa. Karena masing-masing orang berinteraksi dengan Al-Quran berbanding lurus dengan kebersihan hatinya. Semakin bersih, semakin kita ini enggak pernah bosan dengan Quran. Kalau kita sudah mulai aras-arasan, berarti ada kotorannya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah bersihkan kotoranku, ya Allah di hatiku, ya Allah aku ingin baca Quran lagi. Begitu. Udahlah, jangan sombong di hadapan Allah. Allah ini sudah tahu bosoknya kita ini kayak apa, Pak. Iya, mohon maaf, mungkin bahasanya agak kasar ya. Allah itu tahu borok-borok di hati kita itu kayak apa, tahu. Bahkan yang orang lain gak tahu, Allah tahu, Pak. Ini ditegaskan dalam hadits qudsi sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah pernah bersabda, hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Ta'ala. Wahai hambaku, aku tahu kalian bermaksiat di malam dan siang hari. Allah tahu semuanya, tahu apa yang tampak, apa yang zahir, apa yang tampak, apa yang batin, semuanya Allah tahu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, tak ampuni. Subhanallah. Alhamdulillah kita ini memiliki Allah Ta'ala yang maha pengampun, maha menutupi aib, dan Allah Ta'ala sanggup memaafkan semua kesalahan hambanya selama belum waktunya terlambat. Ini yang kedua, baca Al-Quran dengan tadabbur. Gak ada obat lain yang lebih sempurna dari Quran, gak ada, Pak. Pokoknya selama kita ingin berobat tentang hati kita, Quran. Udah baca. Dan coba rasakan Bapak Ibu. Di saat masalah sedang mentok-mentoknya. Problem hidup sedang banyak-banyaknya. Kemudian muamalah dengan orang sedang serumit-rumitnya. Coba menyediakan waktu sejenak. Minggir dari kehidupan dunia. Artinya apa? Berusaha menghindar dulu dari urusan itu. Mojok di masjid atau di rumah kita. Sendirian. Buka Quran kita. Kemudian baca. Baca Pak, baca Quran Toha, sambil kita bayangkan. Kemudian kita baca Quran yang lainnya, Yasin, Alif Lam Mim. Baca dengan pelan-pelan. Meskipun saat itu kita hanya membaca cuma satu halaman, insya Allah ada pengaruhnya di hati kita. Ada nyes gitu. Rasakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, yaitu apa? Pelajari biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar sirah nabawi. Maksudnya apa? Pelajari sirahnya Nabi. Terutama bab tentang pengobatan atau amalan-amalan batin yang Rasulullah ajarkan. Bab ikhlas. Atau Rasulullah ketika memaafkan kesalahan orang. Bayangkan coba. Fathul Mekah. Kemenangan ada di tangan. Pasukan penuh siap untuk bela Nabi saat itu. Lalu Rasulullah kumpulkan semua orang-orang Mekah saat itu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Mereka gak bisa ngomong kecuali muji-muji Nabi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Aku akan memperlakukan kalian sebagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Idhabu wa antumut tulaqa. Bebas, tak maafkan. Meskipun kalian dulu pernah ngelempari kotoran, tak maafkan. Meskipun kalian dulu pernah fitnah saya, tak maafkan. Itu Rasul, Pak. Kalau bahasa mudahnya begitu. Meskipun kalian dulu pernah mengucilkan saya, gak ngereken saya, tak maafkan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disakiti lebih itu, dimaafkan, Pak. Padahal kalau mau membalas bisa, Nabi. Balas itu bisa, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita berharap agar kita ini ingin niru Nabi kan begitu. Kalau ada orang dolim sama kita
kita ingin segera maafkan itu. Enggak apa-apa tak maafkan. Enggak apa-apa tak maafkan. Ada orang ngambil hak kita, enggak apa-apa tak maafkan. Tapi inginnya begitu, jamaah sekalian rahimakumullah. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita enggak baca biografinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu apa? Hindari tempat-tempat maksiat. Di antara perkara yang bisa membuat kita ini bening hati kita hindari tempat-tempat maksiat. Tempat yang bisa memancing kita maksiat, hindari, Pak. Hindari semuanya, hindari. Karena itu nanti akan membuat kita semakin jauh daripada hati yang bening. Dan yang terakhir yaitu duduk di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan dengan begitu nanti Allah akan bersihkan hati kita yang kotor. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Hati kita kotor itu gara-gara dosa, enggak ada lain. Dan Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu berjanji, kalau kita tobat hatinya putih lagi. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Tapi kalau seandainya misalkan kita ini tobat, hatinya bening lagi, putih, bersih, bening lagi. Nah, sedangkan kita setiap hari berdosa, maka jangan lupa tobat, istighfar. Pokoknya setiap kali kita ingat dosa ghibah, dosa ngerasani orang, dosa fitnah orang, dosa menyakiti orang lain, istighfar. Maka mudah-mudahan dengan begitu hati kita kembali bersih dan putih lagi. Itulah mungkin ringkasan. Tentu kalau ingin belajar membersihkan hati ya butuh waktu lagi. Akan tetapi insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita cukupkan kajian kita karena sudah jam 10. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bantu kita untuk senantiasa memuliakan ilmu yang kita pelajari selama ini. Khususnya Allah mudahkan kita membersihkan hati kita. Karena semakin kotor hati, semakin sulit menerima ilmu. Meskipun amal kita banyak, kalau hati kita kotor, Allah Ta'ala enggak nerima amalan itu. Dan semoga Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit yang seperti itu. Mungkin itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dimudahkan mengamalkan apa yang kita pelajari yang pada hari ini insya Allah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semuanya istiqomah di atas Islam dan sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.